Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan sosok calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024 mendatang. Sosok cawapres harus memiliki dedikasi yang tinggi kepada rakyat. Sosok calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto akhirnya terungkap. Dalam rapat koordinasi nasional, seluruh pengurus Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkapkan sosok yang layak untuk berjalan bersamanya dalam Pilpres 2024 mendatang. Meski tidak menyebut nama, calon wakil presidennya harus memiliki sifat dan dedikasi yang tinggi terhadap rakyat Indonesia. Kriteria yang paling utama adalah dedikasi kepada rakyat. Ya. Kemudian komitmen kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan, tentunya kapasitas, ya, kemudian kredibilitas dan integritas. Sejumlah tokoh nasional disebut-sebut punya kans besar sebagai pendamping Prabowo Subianto. Di antaranya yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, termasuk Ganjar Pranowo yang saat ini diusung menjadi capres oleh PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu dalam survei Poltreking Indonesia bulan April, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungguli dua bakal capres lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Saya akan tunjukkan kepada Anda, pemirsa, survei elektabilitas yang baru saja dirilis oleh Poltreking Indonesia. Ini adalah survei elektabilitas calon presiden, simulasi surat suara 3 nama. Prabowo Subianto unggul 33,0%, disusul Ganjar Pranowo tipis ya jaraknya 31,1%, dan kemudian yang ketiga adalah Anies Baswedan 22,4%. Kalau kita lihat yang menjawab tidak tahu 13,5%, dan kami akan kembali bahwa survei ini dilakukan di periode tanggal 9 sampai 15 April 2023. Itu dia survei elektabilitas capres. Sementara kita akan lihat bagaimana survei elektabilitas calon wakil presiden. Tertinggi, ini menarik dan mengejutkan, ada nama Erick Thohir di 17,1%. Disusul Sandiaga Uno 15,5% dan Ridwan Kamil 13,5%. Erick dan Sandi unggul tinggi karena kita lihat keduanya memang perform ya dalam pekerjaan dan pemberitaan belakang mereka selalu menghiasi, dan termasuk ada Mahfud MD dan AHY. Kalau kita lihat ada Erick, kemudian ada Sandi, ada Mahfud, ada 3 nama di sini yang setidaknya masuk dalam survei calon wakil presiden yang merupakan anggota kabinet dari Jokowi Ma'ruf Amin periode ini. Dan selanjutnya kita akan lihat survei elektabilitas apabila kemudian simulasi dilakukan. Setidaknya ada 4 simulasi yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia, dan kita lihat ada pasangan Prabowo Erick yang tertinggi dengan 30,3%. Kemudian juga ada pasangan Ganjar Uno, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno 28,4%, disusul Anies AHY 21,9%. Sisanya 19,4% tidak menjawab. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke simulasi kedua, simulasi pasangan presiden dan wakil presiden. Jika Ganjar dan Erick dipasangkan, mereka lah tertinggi, ada 30,4% di sana. Kemudian ada Prabowo Muhaimin Iskandar di 30,2% dan Anies AHY 20,3%. Dan kalau kita lihat di sini nampaknya faktor cawapres menjadi penentu bisa saja dalam simulasi pasangan presiden dan calon wakil presiden yang digelar di periode 9 hingga 15 April 2023. Dan pemirsa, survei Poltreking memprediksi Pilpres 2024 mendatang akan diikuti oleh 3 pasangan capres dan cawapres. Seperti apa peta koalisi dan elektabilitasnya, kita sudah bergabung bersama dengan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hanta. Selamat malam Abraham. Oke, Mas Hanta, kalau kita lihat dari rentang survei ini dilakukan, artinya survei ini diambil sebelum riuh rendah pencapresan Ganjar Pranowo ya? Betul.
Rentang waktunya setelah riuh ramainya juga isu pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah U20 sepak bola ya. Oke. Tapi sebelum tanggal 21 ketika Ganjar Pranowo diumumkan oleh PD Perjuangan. Nah, ini menarik karena yang tertinggi dalam survei tersebut adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang kita tahu juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Disusul tipis jaraknya ya dengan Ganjar Pranowo ya. Kalau Anda bisa jelaskan kepada kami untuk polling ataupun survei dari Capres ini sendiri, apa faktor yang membuat nama Prabowo menjadi unggul? Ya, untuk calon presiden ada dua simpulan yang bisa saya sampaikan dari hasil survei ini. Pertama, mengkonfirmasi dari survei-survei sebelumnya bahwa sulit muncul di luar tiga nama ini menjadi capres kuat atau berpotensi kuat. Oke. Jadi yang melampaui tiga orang ini yang di atas 5% sudah tidak ada. Itu satu. Yang kedua, margin atau jarak elektabilitas antara tiga ini fluktuatif, sangat tipis bahkan antara Prabowo dan Ganjar. Kita tahu ketika Anies pernah dideklarasikan, dia pernah menyalip Pak Prabowo, kemudian sekarang Prabowo cenderung menyalip posisi Ganjar, meskipun jaraknya sangat tipis, masih tentang margin error. Ganjar pernah nomor satu. Jadi poin yang kedua adalah dinamika elektoral ketika capres ini cukup kompetitif. Karena itu, karena kompetitifnya posisi capres, maka variabel cawapres menjadi determinan dan bisa dikatakan menentukan seperti Abraham sampaikan tadi. Nah, ini juga menarik. Ketika survei tertinggi untuk calon wakil presiden adalah nama Erick Thohir di sana. Saya juga mencatat ada nama Sandiaga Uno yang menyusul ya. Ada dua menteri, bahkan sebetulnya tiga, ada Menko Polhukam juga di sana termasuk. Tapi yang tertinggi itu adalah Pak Erick dan juga Pak Sandi. Dua-duanya menteri dalam kabinet Jokowi Ma'ruf. Ini bisa demikian, bagaimana hasil surveinya? Dan ini kalau Abraham masih ingat, kebetulan juga sama dengan urutan yang disebutkan oleh Pak Jokowi beberapa hari yang lalu ketika teman-teman media bertanya, siapa bisa jadi cawapresnya Ganjar? Kan disebut satu, Erick Thohir, kedua Sandiaga Uno, ketiga Mahfud, keempat Ridwan Kamil. Tunggu dulu, Mas Hanta, Anda menangkap ada preferensi Pak Jokowi dari urutan jawaban yang disampaikan? Ya, bukan. Mungkin kebetulan, tapi paling tidak Pak Jokowi tampaknya juga membaca perkembangan survei-survei yang berkembang belakangan ini, maksud saya. Satu itu. Oke. Nah, dari nama-nama yang muncul, betul tadi Abraham katakan, kalau capres ada 3, maka cawapres relatif lebih dinamis lagi. Ada 10 yang kami bikin simulasi, tapi dari 10 itu yang mencapai double digit ada 3 orang. Yaitu satu Erick Thohir, 2 Sandiaga Uno, dan ketiga ada Ridwan Kamil. Tentu ada nama yang lainnya lagi yang di bawah 10%. Tapi 3 ini yang menarik untuk dibahas ya. Kalau Sandiaga Uno masuk 3 besar, menurut saya tidak mengejutkan juga. Karena Sandiaga Uno adalah mantan calon wakil presiden, sudah pernah pernah bertarung di 2019 yang lalu. Kedua, Sandiaga Uno juga pernah menjadi wakil gubernur. Nah, harusnya tidak mengejutkan dan mestinya perolehannya lebih besar dari ini. Yang kedua adalah Ridwan Kamil, meskipun tren Ridwan Kamil agak turun memang setelah beliau masuk Golkar. Nah, yang ketiga juga menarik adalah Pak Erick Thohir, sama-sama menteri dengan Sandiaga Uno. 2 orang ini saya kira akan menjadi cawapres primadona ya, menjadi variabel penting. Terutama kita lihat Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, satu juga Menteri Ekonomi Kreatif, Pariwisata ya, Sandiaga Uno. Nah, ini akan menjadi variabel penting yang akan dipertimbangkan oleh poros-poros koalisi, Abraham. Paling tidak, kalau saya bicara cawapres, yang paling penting dari seorang cawapres itu kan karena penting, satu, variabel elektabilitasnya. Yang kedua, akseptabilitas. Akseptabilitas apa? Akseptabilitas tingkat penerimaannya oleh partai-partai koalisi, oleh para kingmaker seperti Pak Jokowi kalau menjadi bagian penting dari koalisi itu. Dan yang ketiga adalah potensi bawa isi tas atau logistik itu juga penting. Ini pertanyaan saya terakhir ke Mas Hanta. Kalau kita lihat simulasi yang dilakukan, dalam hal ini pasangan capres-cawapres yang unggul tetap baik itu Prabowo maupun Ganjar ya. Artinya Anies Ahaye apakah kemudian memang sudah mutlak tidak punya peluang? Dalam artian saya tidak mau mendahului hasil dari perolehan suara kelak. Tapi dari Abraham, apa yang Anda sampaikan, nomor 1 dan nomor 2 tetap Prabowo maupun Ganjar. Pilpres masih berlangsung lebih kurang 9 sampai 10 bulan ke depan. Dinamis, saya kira tidak terlalu buru-buru juga mengatakan Anies dan Ahaye tidak lolos. Kita tidak tahu ada perkembangan
dinamika politik ke depan, bisa jadi tren mereka menjadi naik begitu. Jadi kalau potretnya hari ini di April tanggal 9 sampai 15 yang kita rekam, memang kalau tiga pasangan ini ya berlangsung 2 putaran, dan pasangan Ganjar dan Prabowo yang berpotensi masuk putaran kedua, kira-kira gitu. Tapi peta hari ini. Nah, dari nama simulasi yang kami buat, memang Prabowo kita pasangkan bergantian. Ganjar dengan siapa, Anies dengan siapa. Kalau Ganjar kita coba dengan Erik, dengan Sandi, dan dengan Ridwan Kamil. Mereka punya partai masing-masing di bawah. Erik dengan PAN-nya, Sandi dengan P3-nya, kemudian Ridwan Kamil dengan Golkarnya yang berpotensi bersama PDIP. Prabowo juga begitu, ada kemungkinan Golkar bergabung. Maka ada Erlangga, kita bikin simulasi bersama Prabowo. Erick Thohir karena PAN-nya, kemudian juga Caimin dengan PKB-nya. Begitu juga Anies. Anies mungkin dengan AHY, dengan Demokrat bersama. Ada nama Khairul Tanjung, dan juga kita buat di sana ada nama Khofifah. Jadi simulasi yang kita buat memang unggulnya karena Prabowo lagi unggul tipis dengan Ganjar, kemudian ada Erik juga lagi paling tinggi di elektabilitas cawapres, maka kalau digabungkan mereka unggul. Ketika Prabowo dan Erik itu unggul agak sedikit aja jarak. Tapi ketika Ganjar dengan Erik itu juga masih unggul, tapi sangat tipis sekali di margin error selisihnya. Apakah ini bisa diartikan penentunya adalah kemana dukungan Jokowi akan berlabuh? Begitu ya singkatnya ya? Salah satunya itu, variabel cawapres dan dukungan penuh Jokowi. Karena itu baik Prabowo maupun Ganjar yang harus disasar adalah potensi pemilih Jokowi. Karena pemilih Jokowi tingkat kepuasannya kami rilis tadi juga 74%, sementara elektabilitas Ganjar baru separuhnya. Artinya banyak yang pendukung Jokowi belum memilih Ganjar. Prabowo juga begitu, dianggap dekat dengan Jokowi harus menyasar pemilih Jokowi. Jadi ada faktor Jokowi dan faktor cawapres juga penting menurut saya. Selain isu dan strategi yang akan dinamis berkembang. Singkat, padat, dan jelas, namun berbobot. Sekali lagi terima kasih atas waktu Anda, Dr. Hanta Yuda, sahabat saya, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, sudah menyampaikan pandangannya. Mirsa, arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya malam ini masih terpantau normal di kedua arah. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan asal Jakarta dan Bandung. Penerapan rekayasa lalu lintas satu arah di jalur Gentong Tasikmalaya bersifat situasional. Diprediksi puncak arus balik gelombang kedua akan terjadi 30 April dan 1 Mei mendatang. Bagi pengendara yang melewati jalur tersebut, petugas mengimbau agar memperhatikan persimpangan jalan, pasar tumpah, dan jalanan berliku. Kondisi jalan berpotensi menyebabkan kendaraan mogok yang bisa berdampak pada kelancaran lalu lintas. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, jumlah penumpang meningkat dari hari sebelumnya, yaitu sebanyak 143.000, naik sebesar 60%. Pengelola bandara mencatat pergerakan pesawat mencapai 1.055, permintaan extra flight atau penerbangan tambahan pada hari ini tercatat 130 pesawat. Guna mengantisipasi penumpukan penumpang di area bagasi, pengelola bandara bekerjasama dengan pihak ground handling untuk memaksimalkan peningkatan petugas bagasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari Stasiun Senen dan Pelabuhan Bakauheni, kita akan bergabung dengan Nisa Sahib dan Putu Bagus. Terlebih dulu kita akan menuju ke Nisa. Nisa, bagaimana lonjakan penumpang arus balik di Stasiun Senen? Selamat malam Abraham dan juga pemirsa. 6 hari pasca Lebaran 2023, gelombang penumpang arus balik masih terjadi di Stasiun Pasar Senen ini. Dan Abraham dan juga pemirsa, ternyata banyak masyarakat yang memilih mudik di tengah-tengah arus balik ini. Tercatat pada malam ini sekitar 19.000 orang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Adapun sejumlah kota yang masih menjadi favorit yang sering didatangi oleh masyarakat di Stasiun Pasar Senen ini, yaitu Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Semarang, Tegal, Solo, dan juga Bandung. Berdasarkan data, volume pada hari ini tercatat
16.500 penumpang yang turun di stasiun Pasar Senen ini. Dan angka ini diprediksi masih akan terus naik hingga 1 Mei 2023 nanti. Sekian informasi dari saya, Abraham. Selanjutnya kita akan bergeser menuju ke Pelabuhan Bakauheni dengan Putu Bagus. Putu, bagaimana keadaan di sana? Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Dapat diinformasikan kondisi terkini di tempat saya melaporkan, yakni tepatnya di gerbang utama Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana kepadatan volume kendaraan pada malam hari ini terpantau cukup ramai lancar dan terpantau cukup landai, di mana berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kondisi malam ini tidak ada penumpukan yang terjadi secara signifikan. Namun kami tetap menyampaikan informasi penting bagi para pengendara. Ada jam-jam padat yang harus diketahui, yakni tepatnya terjadi pada pukul 2 siang hingga pukul 9 ataupun 10 malam. Namun terpantau kondisi malam ini terpantau tidak ada kepadatan mengular di kawasan Pelabuhan Bakauheni ini. Dan kami juga menyampaikan informasi bahwa memang puncak arus balik di wilayah Bakauheni akan terjadi 2 gelombang, di mana gelombang pertama sudah terjadi di pada tanggal 25 dan 26 April lalu. Untuk gelombang kedua akan terjadi pada tanggal 30 April hingga 1 Mei mendatang. Dan dari pihak terkait, khususnya dari ASDP, telah menambahkan unit kapal, yakni totalnya hari ini terdapat 39 armada untuk menyeberangkan para pemudik ini dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Sedangkan dari pihak kepolisian telah menyiapkan posko-posko layanan seperti kesehatan, posko terpadu bagi para pengendara yang ingin berpergian jarak jauh. Samping itu, untuk kepolisian juga menyiapkan beberapa hal lainnya seperti delaying system dan juga hal lain seperti penundaan keberangkatan yang disediakan di rest area beberapa titik di wilayah sekitaran Pelabuhan Bakauheni. Sekian Abraham, kembali ke Anda. Terima kasih Putu Bagus dan juga sebelumnya Nisa Sahib atas informasi Anda. Sejumlah keluarga korban kecelakaan kapal cepat Evelyn Kalista 1 mendatangi posko informasi Polresta Tanjung Pinang. Selain itu, Polresta Tanjung Pinang juga menyiapkan tim psikologi untuk keluarga korban. Sejumlah keluarga korban kapal speedboat Evelyn Kalista 01 yang terbalik di perairan Pulau Burung, Indragiri Hilir Riau melapor ke posko informasi Polresta Tanjung Pinang di Pelabuhan Sri Bintanpura, Tanjung Pinang. Ada 7 keluarga korban yang sudah mendatangi dan melapor ke posko informasi soal kecelakaan speedboat Evelyn Kalista 01 ini. Mengatakan Pak, Bang Ian tidak ada lagi, sudah meninggal tenggelam kapal di Pulau Burung. Iya, saya menggigil langsung. Apa ini hari akhir daripada Lebaran ini kami belum jumpa satu. Ya, ini kita buat posko, kita buat posko informasi untuk korban tenggelam kapal. Jadi di situ ada keluarganya semua, keluarga dari korban. Selain di grup WA, pihak keluarga korban juga bisa mendatangi semuanya. Ya, boleh datang langsung di sini untuk mencarikan informasi. Selain itu, Polresta Tanjung Pinang Polda Kepulauan Riau menyiapkan tim psikologi untuk keluarga korban. Dari 12 korban meninggal dunia, beberapa di antaranya merupakan warga kota Tanjung Pinang. Tim psikologi nantinya akan melakukan pendampingan trauma healing bagi keluarga korban. Tentunya dari pihak korban, keluarga korban ini tentunya mereka mengalami kemalangan, mengalami kesedihan. Dan itu adalah menjadi fokus kita, pekerjaan kita. Itulah yang dibutuhkan masyarakat, adalah mereka membutuhkan dukungan psikologis, pendampingan psikologis. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi seluruh korban meninggal dunia 12 jasad korban kapal Evelyn Kalista 1 yang tenggelam. Korban meninggal terdiri dari 6 dewasa, 2 anak, dan 1 balita. Melalui manifesto terdapat 67 orang penumpang dan awak kapal. Dari 7 tersebut, 58 penumpang berhasil selamat dan sudah dievakuasi. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, iNews melaporkan. Ibu dari Ken Admiral, korban penganiayaan anak perwira polisi, meminta polisi memanggil semua orang yang diduga terlibat. Informasi kami hadirkan untuk Anda saat lagi.